Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya kurang semangat kayaknya ya. Memang 1 jam lagi. Biasanya kalau yel-yel pengusaha itu semangat ya. Malam subuh bilangnya pagi terus karena saking semangatnya. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Selamat pagi. Wah, tadi sudah saya bilang slogan pengusaha itu kalau bilang jam berapapun Pak, semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Nah, ini giroh pengusahanya udah terlihat nih. Insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore ya, menjelang malam ini mau buka sebentar lagi, saya diberi kesempatan oleh Pandang kemarin. Sebetulnya saya klarifikasi yang dibilang beliau pakar UKM itu berlebihan ya, overload. Karena saya sama beliau itu satu letting ya, dulu bersama-sama. Bahkan waktu kita ngaji di Kiai Dudus, banyak yang bilang saya pandang Sirtana, padahal beliau ganteng, saya nggak ganteng, karena sering jalan bareng gitu. Jadi orang bilang, wah ini salah wesel nih gitu, ini Mulyadi bukan Pandang gitu. Sehingga persahabatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ya, sampai sekarang sudah punya karya malam banyak, kita masih bersahabat dengan beliau gitu. Semoga ini diberikan kepada Allah. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Al-Fakir Mulyadi Samsudin, asli orang Bekasi, diberocotkan di Bekasi ya, rumah pinggir kandang ayam. Tadi Pandang mungkin kenapa mengundang saya pada kesempatan malam ini, kebetulan sudah 1 tahun ini saya diamanahkan selaku Ketua Ikatan Saudagar Muslim Kabupaten Bekasi ya. Juga diamanahkan selaku pembina UMKM Nusantara Kabupaten Bekasi. Sehingga pada kesempatan sore ini intinya saya berdiri di sini ingin silaturahmi, sharing bagaimana. Dan yang pertama yang paling saya salut, saya ngobrol dengan Pandang, ini mandiri Pandang, benar, belum ada inian dari pemerintah daerah, belum Kang Haji gitu. Ini saya luar biasa gitu. Kalau UMKM sudah bisa buka bersama di tempat yang megah mewah seperti ini, mandiri tanpa donatur dan bantuan dari pemerintah daerah, ini luar biasa menurut saya. Ya, sangat luar biasa. Artinya mohon maaf, kelompok ini, forum ini, komunitas ini sudah betul-betul istiqomah mempersiapkan menjadi seorang calon leader entrepreneur pengusaha. Karena sedikit saya ingin berbagi saja barangkali saudaraku tentang UMKM. Kalau kita berbicara bagaimana sih tentang UMKM Kabupaten Bekasi, sebetulnya tadi saudaraku, kalau memang ya artinya kesenjangan ini tidak terlalu terlihat, artinya pemerintah daerah respon terhadap para pelaku UMKM ya, khususnya pedagang menengah kecil kita ke bawah, ini sangat luar biasa Kabupaten Bekasi. Mohon maaf saudaraku, kenapa saya katakan sangat luar biasa? 38 bendera negara ada di Kabupaten Bekasi, 6.000 lebih perusahaan ada di Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk 3.000 Kabupaten Bekasi. Ini kan kalau kata orang Jermannya, orang dek jualan aja laku, mau branding apapun laku kalau kata bahasa anak sekarang gitu kan ya. Tapi memang persoalannya adalah saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai hari ini tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Yang saya katakan tadi, kesenjangan ini terlalu di kita itu.
Yang saya katakan 6.000 perusahaan ada di Kabupaten Bekasi. Kita tidak menjaga jarak dengan mereka. Sah-sah saja kalau mereka ingin menjadi pengusaha di wilayah Kabupaten Bekasi. Cuman kearifan lokal dilibatkan maksudnya. Dengan contoh sederhananya, boleh ada perusahaan yang memang berjejer DMF 2100. Boleh perusahaan yang memang banyak di Jababeka. Tapi maksud kita kalau ada pengawasan secara implementasi dan ada peraturan bupati atau perbubnya, itu bahwa kearifan lokal para pelaku UMKM dilibatkan. Ya kalau sudah dilibatkan, kita misalnya produk-produk kita ongol-ongol juga masuk di mall kan, nanti yang belinya beda gitu. Nah kan sampai hari ini tuh belum ada. Saya kadang-kadang mohon maaf saudaraku suka cemburu sosial. Ya bukan cemburu terhadap istri gitu ya. Ke daerah-daerah lain, kalau kita jalan-jalan ke Bandung ada oleh-oleh Bandung. Kita jalan-jalan ke daerah Cirebon ada oleh-oleh Cirebon, apalagi Jogja. Ya bukan rahasia umum. Tapi ke Bekasi sampai hari ini punten yang disuguhkan itu UMKM-nya tidak ada, bukan tidak ada. Tadi respon dari pemerintah daerah kurang maksimal sehingga yang terlihat tadi ya kalau bahasa apa saudara-saudara kita tidak diberi peluang. Ya maksud saya Alfamart atau Lotemart di sana sah-sah saja berdiri, paling tidak dibikin stand. Kalau pemerintah daerahnya punya produk aturan, antara bupati dan dewannya memberikan peraturan, silahkan siapapun pengusaha yang akan berusaha di Kabupaten Bekasi libatkan berapa stand-stand yang ada di UMKM kita. Jangan sampai ada hotel di Kabupaten Bekasi yang bikin korek kupingnya orang Tangerang gitu kan. Jangan ada rumah sakit di Kabupaten Bekasi yang sup sabunnya yang bikin bacaan, ya kan ada Pandang Sirtana juga bisa bikin seperti itu gitu. Nah artinya banyak perusahaan di Kabupaten Bekasi kalau melibatkan kearifan lokal nantinya itu kita bisa ngesup minimal. Kuncinya bagaimana? Ya pemerintah daerah harus berperan serta, karena kalau kita nawarin ke hotel siapa ente gitu kan, siapa kamu bung gitu. Tapi kalau pemerintah daerah sudah bikin aturan, Masya Allah. Nah oleh karenanya saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mulia di Al Fakir sangat tertarik mendengar cerita Pandang, dan kebetulan Kak Arif Hidayat itu beliau itu dulu mahasiswa saya ya, BEM juga. Beliau pernah kuliah jurusan ilmu politik ya. Kebetulan saya dosennya. Saya bilang ini subhanallah Kak Arif bagus gitu. Kenapa bagusnya? Mandiri tapi sudah kreatif gitu. Ya, tinggal mungkin sumbangsi saja. Begini sedikit saudaraku, kelebihannya UMKM yang sudah diakui artinya secara de facto hukum sudah ada legal formalnya, apa kelebihannya misalnya? Di antaranya bukan hanya diakui oleh pemerintah dalam hal ini, bagi UMKM memang yang sudah terdaftar ya di Departemen Hukum dan HAM nanti Koperasian punya legal formalnya, itu banyak perbankan-perbankan atau BUMN yang ingin bekerja sama dengan kita. Seperti punten contohnya kemarin itu saya ada kemitraan program dari Kementerian Industri. Ya karena UMKM di Tambun Utara agak jauh, juga saya teman-teman di Pobayuran sudah sering banget kita kasih masuk link ke sana, sehingga di Telajung belum ada. Kemarin saya di Sukadanau dengan apa dikasih waktu 10 hari mengumpulkan 60 orang UMKM. Lah kita kan kerepotan juga kalau nggak punya komunitas seperti ini, tukang bola-bola, tukang apa, udah kita aku aja semua gitu kan ya. Alhamdulillah 60 itu diberi pelatihan ya dengan kedisiplinan masing-masing UMKM-nya, dibantu alatnya juga, pemodalannya juga. Ya walaupun tidak besar pandangnya, saring 5 juta, ini dagang bala-bala kalau 5 juta kan bisa juga gitu kan ya. Jadi itu sehingga kadang-kadang saudaraku, kenapa saya tertarik kemarin dengan Pak Endang Sirtina ini, subhanallah nih Pandang. Kalau sudah solid seperti ini, timnya sudah kompak seperti ini tinggal dibuat legal formalnya aja gitu. Ya ini sudah formal, sudah ada. Artinya legal yang bisa menembus kepada misalnya ke pihak perbankan, ngapain kita jadi pengusaha kalau minjem duit misalnya, bukan minjem duit yang sesuai dengan artinya perorangan. Kalau UMKM yang sudah punya legal formal, dia itu dengan perbankan, misalnya dengan Bank BJB, Bank Mandiri, Bank Muamalah, itu ada yang namanya dana CSR. Cuman dana CSR itu dikelola, artinya untuk berputar, dipinjamkan tanpa bunga. Dan kalau kata orang belah sono, itu mah apes-apesnya kagak bayar, ya orang dibui gitu kan, karena CSR.
Nah, kenapa? Kalau kita kan menjadi pengusaha kadang-kadang mau pinjam duit kok udah ngitung apa namanya ininya dulu ya, wah berapa persen gitu. Nah, itulah mungkin diantaranya saudaraku pada kesempatan sore ini sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf, sharing untuk UMKM. Saya nanti dengan pandang bisa kita komunikasi di luar ini, karena kalau saya untuk menjabarkan juga bla wilayah mana dari 23 kecamatan pembinaan UMKM kita, waktunya kurang ini juga, dan saya juga berbicaranya mungkin kurang ini. Artinya tatkala ada teman-teman nanti yang tertarik bagaimana komunikasi tentang UKM, insya Allah saya dengan kapasitas keterbatasan siap untuk mengawal. Yang intinya saya sangat salut UMKM binaan Pak Endang dengan Pak Arif ini dengan ketimukan yang solid ini. Saya juga kaget kalau Mandiri belum ada uluran tangan dari pemerintah bisa buka bersamanya di masalah. Wow, ini luar biasa ini gitu kan. Ini masalah kan, ini harus dibina gitu oleh pemerintah. Karena UMKM itu adalah ujung tombak. Kalau saya istilahkan, kalau guru dulu ada namanya pahlawan tanpa jasa. Itu UMKM itu masalah. Kayak kemarin coba kalau UMKM nanti gesit dan beliau ibu-ibu kan kemarin pusingnya 7 keliling tuh, nggak ada baru satu sektor saja nggak ada minyak goreng, itu udah pusing banget tuh. Nah, sekalian ada minyak curah mahal gitu kan. Nah, UMKM itu kalau punya legal formal nanti bisa beli ke harga yang standar ini gitu kan. Misalnya ke Bulog itu kan nggak sembarangan beli perorangan, nggak bisa. Tapi kalau atas nama UMKM yang resmi di bawah lindungan Kepala Dinas UMKM dan koperasi itu kita bisa tahap perusahaan gitu kan, itu ya. Mungkin itu saja intinya yang bisa saya sampaikan. Saya Mulyadi Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf. Yang jelas saya salut, saya solid, tetap semangat karena dalam bahasa agama kita, dalam agama Islam, sebaik-baiknya masyiah, sebagus-bagusnya usaha yang nanti akan dikumpulkan dengan golongan para nabi adalah pengusaha. Masyiah, sebagus-bagusnya usaha adalah masyiah, jual beli muamalah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya boleh berpantun, kalau ada jarum yang patah janganlah ditaruh di kotak besi. Kalau ada bahasa saya yang salah, mohon tolong saya jangan dibawa ke kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.